Pasal 33 ayat yang ke-15, 16 dan 17. Keluaran 33 ayat 15, 16 dan ayat yang ke-17. Baik Bapak Ibu, kalau sudah mendapatkan, mari kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Keluaran ya, kejadian keluaran, jadi di awal Alkitab kita. Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama karena 3 ayat saja ya. Berkatalah Musa, 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dengan satu tema, yaitu penyertaan Tuhan ya. Tadi lirik lagu di dalam Potum dan Salam tadi bagus ya. Potum dan Salam tadi kita nyanyi lagu Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat, bila jalan serta Tuhan baru langkahku tepat, katanya ya. Atau kalau di Kidung Jemaat lagunya, ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu ini sangat luar biasa ya, kita bisa nyanyikan. Dan lagu ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan betapa terbatasnya kehidupan kita ya, bahwa kita ini sangat terbatas untuk menjalani hidup tanpa bimbingan daripada Tuhan ya. Tanpa Tuhan kita ini terbatas ya, tidak mampu melakukan atau berbuat ini dan itu di dalam kehidupan kita. Nah, Keluaran 33 Bapak Ibu Saudara saya pilih memang sebagai tema di dalam tahun ini bagi kita semuanya ya. Firman Tuhan ini juga sudah saya sampaikan kepada jemaat keluarga Allah minggu yang lalu, dan hari ini saya sampaikan kepada kita semua tentang bagaimana bimbingan Tuhan itu penting di dalam melewati tahun 2026. Nah, di dalam bangsa Israel, di dalam Keluaran pasal 33 ini ada satu bagian perjalanan bangsa Israel, bagaimana mereka kembali kepada Tuhan setelah mereka melakukan satu kejahatan yang sangat besar ya. Apa kejahatan yang mereka lakukan? Di dalam pasal 32 kita melihat di sana bahwa bangsa Israel mereka membuat lembu emas dan mereka mengalihkan penyembahan mereka. Penyembahan yang ditujukan kepada Allah dan sekarang mereka tujukan kepada lembu emas. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Tuhan ingin membinasakan bangsa Israel oleh karena kesalahan yang mereka lakukan, yaitu mengalihkan penyembahan mereka kepada Allah yang lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel mereka mengalami kejatuhan yang luar biasa, sehingga hati Allah terluka. Hati Allah tidak senang melihat kehidupan mereka. Tetapi Musa sebagai pemimpin rohani ya,
sebagai orang yang mewakili umat Allah, menyatakan kepada bangsa Israel betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bisa melewati tahun 2025 karena penyertaan Tuhan, ya. Tentu kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Mungkin 2025 ada banyak tantangan yang berat, yang besar, yang mungkin kita tidak sanggup untuk hadapi. Tetapi penyertaan Tuhan menjadi yang utama di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan kita hari ini, kita akan melihat 3 bagian yang sangat luar biasa yang Musa bagi, ya, di dalam firman Tuhan kita. Yang pertama, bagaimana ayat yang ke-15 itu mengatakan bahwa Musa begitu menyadari bahwa bimbingan Tuhan adalah hal yang paling utama di dalam kehidupannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 15 ini sangat baik sekali. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ya, hebat ya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ini menandakan apa, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Bimbingan Tuhan itu bagi Musa adalah hal yang paling utama di dalam hidup kita. Nah, berapa banyak keputusan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, yang kita ambil sesuai atau sekehendak hati kita sendiri, ya, dalam hidup kita. Mungkin kita mau memutuskan sesuatu, tidak bertanya dulu dengan Tuhan, ya. Saya senang di dalam kitab Yakobus dia katakan begini: kami merencanakan besok akan berdagang ini, itu. Tetapi hendaklah kamu katakan jika Tuhan menghendaki. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Musa, Bapak Ibu yang kekasih, mengetahui bahwa ia dan Israel akan sampai ke tanah perjanjian saja, itu tidak cukup, ya. Kita akan sampai ke tanah perjanjian, bagi Musa itu tidak cukup. Tanah perjanjian tidak ada istimewanya tanpa kehadiran daripada Allah. Jadi bagaimana hidup ini, Bapak Ibu Saudara, memerlukan Allah. Maka di dalam ayat 15, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Hendaklah kita juga demikian. Tuhan, kalau engkau tidak membimbing, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ya, keputusan-keputusan dalam hidup Bapak Ibu Saudara harus ditimbang matang-matang dan harus didoakan dengan sungguh-sungguh. Gegabah misalnya. Oleh karena kita di Jakarta misalnya ada 2-3 saudara di sini, akhirnya berantem, ya, bersaudara berantem di Jakarta, dan kita putuskan pulang kampung, ya. Berantem mulu di Jakarta, pulang kampung. Akhirnya pulanglah kampung, kompor dijual, kulkas dijual, semua peralatan rumah dijual, dan pulang kampung. Oleh karena apa? Oleh karena ada perselisihan, saudara kan merantau 1, 2, 3, 4, mungkin saudara-saudara di sini. Dan akhirnya pulang kampung karena emosi pulang kampung. Sampai di kampung bingung mau ngapain. Bertani nggak kuat, atau bertani nggak ada ladangnya. Mau jualan usaha, mau jualan tidak ada modal dan lain sebagainya. Akhirnya pikir di kampung kayaknya lebih susah hidupnya. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, kembali lagi membeli apa? Kompor, semua dibeli kembali. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita harus memikirkan seperti yang Musa katakan hari ini. Ya, Musa berupaya mendapatkan jaminan kehadiran Allah dalam segala perjalanan kehidupannya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dia merasa tidak mampu kalau Allah tidak ada bersama-sama dengan dia, atau kalau Allah tidak ikut serta dengan dia. Makanya Bapak Ibu, di tahun 2006 saya awali firman Tuhan dengan firman ini. Saya mau sampaikan yang Tante Arsi sampaikan pagi tadi, ya, dengan anak sekolah minggu.
Tuhan memperhatikan Sarah dan melakukan juga kepada Sarah seperti yang difirmankannya. Itu awal firman Tuhan yang sudah saya siapkan. Tetapi setelah pembacaan saya sampai ke sini, saya putuskan untuk ambil satu ayat ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Musa tidak mampu kalau Allah tidak ikut serta. Ya. Ini adalah indikasi bahwa Musa itu sangat bergantung sekali dengan Allah, ya. Sangat bergantung kepada Allah. Dia manusia yang lemah, dia manusia yang berdosa. Lebih baik dia diam daripada dia harus melangkah tanpa Allah. Nah, kita kadang Bapak Ibu Saudara, kita melangkah tanpa Allah tidak masalah, ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita harus menghadirkan Allah, ya, setiap waktu, ya. Jangan pernah melangkah di tahun 2025, 2026 ini tanpa kehadiran Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, nanti dicatat di dinding rumahnya. Ayat yang ke-15 ini sangat baik sekali. Saya berusaha selalu ingat ayat yang ke-15 itu, ya, supaya kita sungguh-sungguh berjalan di dalam Tuhan. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara, tanpa kehadiran Tuhan, maka kita itu tidak akan bisa melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada keraguan bahwa Allah itu mungkin sudah meninggalkan kehidupan kita, maka kita layak meniru apa yang dikatakan oleh Musa hari ini, yaitu berdiam diri dan memohon agar Allah memberikan penyertaannya kembali bagi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin, ya. 2026 kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ya. Mungkin kita akan melakukan ini, melakukan itu. Tanya Allah terlebih dahulu, ya. Kalau Allah tidak bersama dalam kegiatan kita, lebih baik kita diam saja. Jangan pernah melangkah kalau tidak ada jaminan Allah akan bersama dengan kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama yang Musa ingin sampaikan bagi kita hari ini, ya. Sekali lagi, Musa mengutarakan betapa ia sangat menghargai, ya, kehadiran Allah. Ketika Tuhan berkata ayat yang ke-14, yang menarik, ya. Ayat 14 itu adalah jaminan Allah bagi Musa. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu, kata Tuhan kepada Musa pada waktu itu, ya. Tuhan katakan demikian, ya, bahwa Tuhan hendak membimbing, tapi dengan perkataan Tuhan itu, ya, dia semakin ingin supaya sungguh Tuhan, aku mau Tuhan ada di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, kehidupan saya. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya dalam bimbingan Tuhan, seperti orang yang tidak akan bisa hidup tanpa kehadiran Tuhan, ya, tanpa kehadiran Tuhan, ya. Kalau suami istri, Bapak Ibu Saudara, kalau pisah lama, pasti kita rasa, aduh, kok lama sekali, ya, begitu, ya. Atau biasa saja, atau pergilah Pak, lama banget sih di sini, ya, jangan. Atau kita rasa, aduh, kalau dia pergi, aduh, rasa rumah terasa sepi, begitu, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa juga dengan Allah demikian, ya. Tanpa kehadiran Allah dikatakan, aku ini tidak bisa hidup, ya, tanpa Tuhan. Itu artinya di dalam ayat yang ke-15 itu artinya demikian, ya, bahwa orang Musa ini tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Ia berbicara seperti apa? Orang yang takut membayangkan harus berangkat tanpa kehadiran Tuhan, ya. Gimana kalau Tuhan itu nggak ada, ya? Sesatlah kita. Sama kita kalau pergi ke Jakarta, kami kalau nggak pakai Google Map, pasti masuk tol itu ulang-ulang. Pernah kami pulang pelayanan dari Yasindo, pakai map sih, tapi mungkin salah masuk tol,
Akhirnya terputar-putar, hampir 100.000 habis, masuk 30.000, masuk lagi 17.000, masuk lagi 40 sekian. Aduh, tolnya tuh tol pendek itu kami masukin semua. Aduh, saya bilang ini kalau pelayanan sering begini bangkrut gitu. Saya bilang datang. Makanya kalau mau pergi ke Jakarta, tapi itu aku sebenarnya juga rasa dendam. Walaupun Tante Arsi yang nyetir, tapi saya lihat mapnya, saya tuh takut ini masuk atau di sebelah kiri, sebelah kanan ya. Karena pintunya tuh banyak sekali. Salah belok saja, udah kacau balau gitu ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sudah map. Kalau kita salah aja, salah kita, udah mutar-mutar pasti susah sampainya. Yang tadinya misalnya dari rumah itu hanya 1 jam, terputar-putar bisa 1,5 jam di jalan. Dulu kami dengan Bapak Yanti pernah Pak Yanti pulang Natal gitu, masih ingat ada dari Gedung Kana tuh dari mana itu ya. Tiba-tiba Pak Yanti masuk tuh entah kemana sampai jauh, balik lagi ya, balik untuk menemukan jalan ke Bantar Gebang Mudik ini ya. Jadi bersyukur akhirnya dapat kembali lagi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita gitu ya. Kalau kita salah sedikit saja, melenceng kita dari Tuhan, maka putaran hidup kita tuh sangat panjang ya. Ya, bangsa Israel aja menuju tanah Kanaan sebenarnya itu tidak perlu lama. Tapi Tuhan putar lama, 40 tahun mereka di padang gurun itu. Pada 40 hari, 40 malam sampai. Tapi Tuhan putar begitu lama karena kedegilan hati dan karena mereka tidak mendengarkan Tuhan, tidak menghargai kehadiran Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Anak-anak remaja juga, kalau kita cepat bertobat, pasti perjalanan hidup kita tuh tidak akan mutar-mutar kiri kanan. Ya pasti cepat lurusnya. Ya, daripada kita udah nakal dulu baru bertobat, biasanya ada sanksinya dikit-dikit Tuhan berikan ya di dalam pertobatan yang kita jalani. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa menyerahkan dirinya sepenuhnya dalam bimbingan Tuhan. Ya, ia tahu perjalanan panjang mereka itu tidak akan aman apabila Tuhan tidak berserta dengan mereka. Jadi 2026 pastikan hidup kita dalam bimbingan Tuhan. Amin. Bimbingan Tuhan harus yang paling utama dalam diri kita. Ya, berjalanlah dalam bimbingan Tuhan. Luaskan hati kita untuk Tuhan bekerja, ya. Supaya kita ini melakukan yang terbaik bagi Tuhan di tahun 2026 ini ya. Makin bertumbuh imannya, makin berkembang imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, Musa menyadari bahwa bimbingan Tuhan itu hanya terjadi karena kasih karunia daripada Allah saja. Ayat yang ke-16 ya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi Musa menyadari juga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kasih karunia Allah lah yang memberikan kita bimbingan tiap-tiap waktu. Ya, kasih karunia inilah yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa lain berbeda dengan bangsa Israel. Oleh karena kasih karunia ini berbicara tentang pemilihan Allah ya terhadap kehidupan bangsa Israel. Nah, kalau kita tarik kembali kepada kita saat ini, yaitu pemilihan Allah kepada diri kita untuk kita menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam hidupnya, yakinlah bahwa bimbingan Allah itu tidak akan pernah terlepas di dalam kehidupannya. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bimbingan Tuhan kita berjalan. Jangan berjalan sekehendak hati. Cukuplah 2025 yang lalu kita berjalan sekehendak hati, ya. Tetapi 2026 ini berdoalah, berjalanlah
dalam bimbingan Tuhan. Jangan meleset, jangan melenceng, jangan melawan dalam bimbingan Tuhan. Berjalan dengan bimbingan Tuhan, ya. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, ini dikatakan juga di dalam tentang Henokh, tentang Nuh juga dikatakan bergaul karib dengan Tuhan atau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia itu adalah pemberian Allah di dalam hidup kita, dan kasih karunia itulah yang membuat kita di dalam bimbingan dari Tuhan. Ya, saya ini dalam tahun ini pasti banyak program pelayanan, ya, di dalam gereja kita di tempat ini, bahkan di gereja keluarga Allah, nanti ada di gereja Om John di sana di Cibarusa. Pasti ada hal-hal tertentu yang akan kita bicarakan bersama untuk kita lakukan di tahun 2026 ini. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, saya menyadari bahwa tanpa Tuhan maka tidak akan mungkin semuanya berjalan dengan baik. Ya, kita sudah berdoa sungguh-sungguh pun terkadang ada tantangan yang Tuhan berikan bagi pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari bahwa bimbingan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita, yang utama dalam hidup. Yang kedua, bimbingan Tuhan itu kita sadari bahwa dia datang oleh karena anugerah daripada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tahu bimbingan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, atau bagaimana caranya bimbingan Tuhan itu ada dalam hidup kita? Poin yang ketiga, ya, bimbingan Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup kita kalau kita memelihara relasi kita sungguh dengan Tuhan. Ayat yang ke-17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Garis bawahi kata mengenal engkau. Ya, Tuhan katakan aku mengenal engkau. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membenarkan pernyataan Musa bahwa bimbingannya diberikan kepadanya dan juga kepada umatnya berdasarkan kasih karunia. Betul, Tuhan membenarkan itu. Tetapi ada hal yang penting yang juga disampaikan Tuhan ayat 17. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aku mengenal engkau itu adalah relasi pribadi antara Musa dan Tuhan. Ya, kalau kita membaca ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan teman-temannya. Ini artinya bahwa Musa itu sangat memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, saya rindu jemaat tuh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, ini penting dalam hidup kita. Ya, kita tidak perlu banyak baca Alkitab tiap hari, tetapi saya mau kita tuh baca. Ya, misalnya, Tuhan, aku mau janji deh, mau baca kitab apa? Kitab Matius pasal yang pertama sampai Matius pasal yang terakhir. Misalnya kita lihat ya, coba Matius pasal pertama sampai yang terakhir itu hanya 28 pasal, ya. Satu hari kita baca ayat 1 sampai ayat 17 hari Senin. Selasa kita baca ayat 18 sampai 25. Rabu kita baca ayat 1 pasal 2 sampai ayat 12. Kira-kira kita sanggup enggak baca Alkitab 12 ayat sehari? Saya tanya Bapak Ibu Saudara, sanggup enggak? Aduh, ini berat ini baca. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara main TikTok setengah jam sehari, sanggup enggak?
Kurang jawabnya, bukan sanggup. Kurang Om. Ya. Kurang banyak waktu. Atau kita scroll TikTok atau scroll apalagi Facebook setengah 15 menit kurang waktunya kurang. Baca Alkitab 17 ayat lama atau tidak sanggup? Lama. Tidak sanggup atau lama. Ayo Bapak Ibu, saya tuh rindu sekali. Kita coba ya. Saya ingin sekali jemaat itu mulai membaca ya. Kalau tidak mau ikut Om Sardin di dalam kelompok Om Sardin 4 pasal sehari. Aduh Om, 4 pasal. Jangan ke 4 pasal Om. Ini kayaknya nggak sanggup. Nggak apa-apa. 4 pasal Om Sardin bilang nggak usah lah. Nggak usah tamat Alkitab 1 tahun sekali. Tapi kita coba baca Alkitab itu secara rutin tiap hari. Oke, saya berikan waktu misalnya ya. Mulai hari ini sudah baca Alkitab 3 ayat ini cukup. Ingat aja hari ini 3 ayat itu. Tapi mulai Senin besok, coba ibu-ibu, bapak ibu membaca Yohanes pasal 1 misalnya. Ayat 1 sampai ayat 18. Itu kitab Yohanes itu selalu disarankan untuk duluan dibaca karena itu gampang dimengerti. Ya itu tidak berbelit gitu. Saya tidak ada silsilah, tidak ada gini. Kalau silsilah kan kita agak ribet bacanya ya. Tetapi kalau Injil Yohanes itu selalu disarankan kepada pemula untuk membacanya. Yohanes itu coba deh. Saya rindu Bapak Ibu Saudara membaca kitab Yohanes saja, 1 perikop sehari. Kira-kira 18 ayat itu berapa menit? Nah kalau 1 ayat 1 menit 18 menit. Ya, pada mulanya Allah berfirman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ada semenit enggak? Enggak, ya enggak semenit ya. Enggak semenit. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sekarang cintai Alkitabnya deh. Cintai. Saya Alkitab saya ini puji Tuhan sih, saya lem kiri kanan ya. Kadang saya itu baca-baca jadi kadang udah ketarik-ketarik, tapi saya tidak ada Alkitab saya 1 lembar pun yang kelipat ya, terlipat gitu. Karena saya nggak suka. Yang kedua, saya selalu baca dan saya selalu rapikan. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari awali hidup kita karena bimbingan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita kalau relasi kita dengan Tuhan baik. Amin. Amin. Jadi kita harus memulai dari diri kita. 2026 mau ada perubahan enggak? Mau ya. Mau pasti ada perubahan. Ya, ada perubahan. Jadi kita baca Alkitab kita 1 perikop deh sehari. Enggak banyak. Hari Senin besok 1 ayat 1 sampai ayat 18. Hari Selasa ayat 19 sampai 28. Hari Rabu ayat 29 sampai 34. Ayat 34. Hari Kamis 35 sampai 51. Kitab Yohanes ini paling gampang dimengerti ya. Kita tidak perlu banyak tafsir-menafsir, bisa Tuhan langsung bicara bagi kita di dalam kitab Yohanes ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan demikian karena apa? Karena bimbingan Tuhan itu tidak akan terjadi bagi kita kalau kita tuh tidak memelihara relasi kita dengan Tuhan ya. Jadi ayat 11 itu tadi di dalam firman Tuhan kita itu menjadi kunci bagaimana Musa itu mengalami bimbingan Tuhan karena dia berbicara dengan Allah itu seperti seorang sahabat. Jadi relasinya dengan Tuhan itu adalah kunci bimbingannya bagi Musa dalam perjalanan hidupnya. Ya. Ayat 22 23 kita juga melihat Musa beroleh kasih karunia untuk melihat Tuhan meski dikatakan dari belakang. Ketika Tuhan menghadap ke wajahnya, Tuhan menghalangi Musa dengan tangannya untuk dia tidak melihat wajahnya. Karena kalau melihat wajahnya Musa pasti mati. Ya, betapa Tuhan menghargai Bapak Ibu Saudara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, saya
rindu sekali itu terjadi ya bagi kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara gereja di Korea itu maju ya? Kenapa gereja di Korea itu berkembang dulu ya waktu awal-awal itu ya, sehingga banyak sekali misionari diutus. Dan kalau kita melihat walaupun mereka bergejolak dengan Korea Utara, tetapi mereka tetap menjadi negara yang kaya. Karena apa? Karena mereka banyak sekali yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, kalau saya dengar ceritanya di Korea, kita membaca itu pagi-pagi jam 5 pagi itu gereja-gereja Korea itu dipenuhi orang untuk berdoa. Orang-orang itu berdoa di gereja Korea itu, orang-orang tua, orang-orang muda, mereka datang berdoa di gereja pagi-pagi jam 5 pagi sebelum berangkat kerja. Nah, saya tidak demikian ya, tetapi kita mulai membangun relasi kita ya, mulai membaca Alkitab, mulai dari Yohanes pasal 1 ya, 1 perikop tiap hari, gak usah banyak, 1 perikop tiap hari, 12 ayat, 8 ayat, 12 ayat, 8 ayat gitu tiap hari. Nanti kalau sudah selesai, kasih tahu sama Om Sardin, Om, aku berhasil untuk membaca Alkitab tiap hari 1 perikop. Saya rindu Bapak Saudara yang hadir hari ini, di 2 bulan atau 3 bulan ke depan itu ada kata-kata demikian ya. Kita berhasil membaca firman Tuhan yang kita dengar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi hal yang penting bagi kita ya, bahwa bimbingan Tuhan itu sangat penting ya. Tidak ada yang lebih penting daripada bimbingan Tuhan dalam hidup kita ya. Ini masih Januari tanggal 11 ya. Iya, hari ini kita melangkah bersama dengan Tuhan dalam bimbingannya, supaya kita senantiasa hidup di dalam Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan.